Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan ini Bapak bisa kalian insyaallah pada kesempatan ini atau materi yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Untuk lebih jelasnya, mari silahkan simak dengan sebaik mungkin sampai kalian paham. Kalau yang belum paham, silahkan dengarkan kembali sampai benar-benar paham. Insya Allah penjelasannya sangat mudah untuk dicerna dan mudah untuk dipahami. Selamat mendengarkan dan selamat mencoba petualangan yang baru. Oke, ini yang pertama. Beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Lihat pengertiannya. Pengertian beriman kepada kitab Allah. Di sini ada 3 pokok bahasan. Yang pertama adalah tentang pengertian iman. Yang kedua, kitab Allah. Berarti ada 2. Yang pertama adalah tentang iman. Apa itu iman? Lihat, iman adalah percaya dan yakin, meyakini, mempercayai dengan sepenuh hati. Artinya, iman tempatnya berada di dalam hati manusia, bukan berada di dalam otak manusia, tapi di hati. Sebab kalau di otak itu bukan iman. Sebab kenapa? Kalau iman disimpan di otak manusia, maka manusia walaupun sampai gila, dia tidak akan mampu mendapatkan jawaban tentang keimanan, karena hubungannya dengan hal-hal yang gaib. Ya. Terus yang kedua, kitab-kitab Allah. Jadi kita harus percaya dan yakin bahwasanya Allah telah menurunkan kitab-kitab kepada para nabi dan rasul, ya, yang isinya adalah wahyu yang harus disampaikan kepada umatnya. Ya, jadi itu. Jadi kita maksud daripada pengertian beriman kepada kitab-kitab Allah adalah percaya, meyakini, mempercayai dengan sepenuh hati, dengan seyakin-yakinnya bahwasanya Allah telah menurunkan kitab-kitab kepada para nabi dan rasul yang berisi wahyu untuk disampaikan dan diajarkan kepada umatnya. Itu yang pertama. Lihat yang kedua. Apa fungsinya beriman kepada kitab-kitab Allah? Fungsinya adalah sebagai jalan petunjuk hidup agar manusia, ya, manusia bukan binatang, agar manusia di dunia ini terarah. Sejatinya kitab itu adalah pedoman bagi manusia. Yang namanya pedoman itu tuntunan. Supaya tidak sesat, supaya tidak sasar, maka dibutuhkanlah pedoman bagi manusia. Nah, kitab ini fungsinya adalah sebagai pedoman, sebagai petunjuk agar manusia tidak menuju kepada kesesatan. Selanjutnya, macam-macam kitab Allah sudah kalian ketahui dari zaman TK dahulu kala, kalian sudah pasti tahu. Ya, jumlah kitab Allah itu ada berapa? Ada 4. Yang pertama adalah kitab Taurat, ya, yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang kedua adalah kitab Zabur.
yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, yang ketiga adalah kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, dan yang terakhir kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, nah ini adalah isi daripada kitab Taurat. Kitab Taurat ini diturunkan kepada Nabi Musa sebagai pedoman hidup bagi kaum Bani Israel. Diturunkannya ini pada abad 12 sebelum Masehi. Isi pokoknya adalah tentang ini, keharusan mengakui keesaan Allah. Jadi dari sejak diturunkannya kitab pertama itu isinya adalah tentang akidah. Bagaimana manusia harus mengakui tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, larangan menyembah berhala. Yang ketiga, larangan menyebut nama Allah dengan sia-sia. Dan lain sebagainya. Silakan baca sendiri. Selanjutnya, kitab Zabur. Nah, bisa kalian lihat kitab Zabur itu diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam pada abad ke-10 sebelum Masehi. Nah, abad ke-10. Kitab ini hanya berisi perintah Allah untuk mengikuti syariat Nabi Musa. Pokok ajaran kitab Zabur berisi tentang zikir, nasihat, hikmah, tidak memuat syariat. Artinya ini mengikuti kepada syariatnya Nabi Musa. Nah, selanjutnya adalah kitab Injil, diturunkan kepada Nabi Isa. Isinya adalah perintah untuk mengesahkan Allah. Lihat, sama setiap kitab itu intinya adalah tentang bagaimana seorang hamba, seorang manusia itu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Artinya ini tentang akidah, tentang keimanan. Yang kedua, tidak menyekutukan Allah. Nah, kemudian dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah kitab Al-Quran. Nah, ini kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Silahkan tinggal dibaca. Nah, inilah yang ada sampai sekarang dan masih otentik. Kalau kitab-kitab yang lain itu belum tentu keotentikannya, belum tentu keasliannya. Contoh Injil misalkan. Injil yang dulu diturunkan kepada Nabi Isa sangat berbeda sekali dengan Injil yang kita temui sekarang. Karena sudah dirombak oleh manusia. Nah, ini isi kandungannya. Kemudian wahyu pertama dan wahyu terakhir yang diturunkan, silakan bisa dibaca. Nah, ini isi pokok kandungan Al-Quran, bisa dibaca ya, lihat. Sama, Al-Quran pun yang dibahas adalah tentang akidah, keimanan. Jadi intinya dalam setiap kitab yang Allah turunkan kepada Nabi dan Rasul, poin pertama yang digarisbawahi adalah tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi itulah bahasan materi pada kesempatan ini tentang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yakini, percayai bahwasanya Allah telah menurunkan kitab kepada para nabi dan rasul yang berisikan wahyu yang harus disampaikan kepada umatnya. Fungsinya apa? Fungsinya kitab adalah sebagai pedoman, sebagai petunjuk, sebagai jalan hidup bagi manusia. Sekian yang bisa Bapak sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Semoga kalian bisa memahami apa yang sudah Bapak sampaikan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Alhamdulillah wa yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.